Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kembali menjelaskan hasil pemrograman saya untuk tugas Laprak Alpro yang kali ini modul ketiganya. Sebelumnya nama saya Ervina Mutiara Taufika dengan NIM belakang 159. Jadi untuk yang pertama, dari tugas pendahuluan yaitu disuruh membuat sendiri soal dan juga pemrogramannya. Jadi di sini saya sudah membuat pemrograman. Jadi karena materinya itu perulangan, jadi saya membuat di sini menentukan deret dari bilangan terkecil ke terbesar. Jadi untuk awalnya yaitu kita pada variabel n dan a. Jadi n ini maksudnya adalah banyak sukunya, ada berapa, dan a ini adalah suku pertamanya atau awal, kayak gitu. Jadi kita diminta untuk memasukkan banyak suku dan juga suku pertamanya. Kemudian di sini ada statement untuk a sama dengan a-1. Jadi kenapa saya memasukkan a sama dengan a-1? Jadi karena ini menentukan bilangan terkecil dari kecil ke besar, untuk memudahkan karena urutan 1, 2, 3, 4 itu tiap bilangannya tambah 1. Jadi untuk suku pertamanya agar mudah saya ikutkan, jadi saya kurangi 1 terlebih dahulu. Jadi anggap saja kita tulis untuk suku pertamanya itu adalah 5. Untuk banyak suku yang ingin dikeluarkan anggap saja ada 10, dan untuk suku pertamanya adalah 5. Jadi pada perulangan di sini saya menggunakan for. Kenapa? Karena di sini sudah ditentukan saya ingin melakukan perulangan berapa banyak. Jadi diambil dari n. Jadi karena ingin melakukan perulangan sebanyak 10 kali, jadi di sini saya pakai for. Sudah dimasukkan suku pertamanya dan juga banyak sukunya tadi. Jadi di sini statementnya hasil sama dengan variabel a plus 1. Jadi agar seperti yang saya bilang tadi, agar suku pertama muncul. Jadi di sini sudah muncul suku pertamanya itu 5 pada outputnya. Kemudian print hasilnya dan ubah a sama dengan hasil, seperti itu. Kenapa a sama dengan hasil? Karena untuk memunculkan bilangan berikutnya saya harus mengubah bilangan awal tersebut menjadi hasilnya atau 6, seperti itu. Jadi a-nya jadi, kan barusan a-nya 4, di sini a-nya itu 4, masuk sini a jadi 5, munculnya 5. Kemudian a sama dengan 5, dilakukan perulangan, maka hasilnya jadi a tambah 1, yang tadinya 5 ditambah 1 jadinya 6. Di sini akhirnya 6, jadi a lagi, muter lagi seperti itu. Jadi seperti ini sudah. Ini muncul sebanyak deretnya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk program berikutnya yaitu udah masuk pada implementasi untuk soal yang pertama, dimana sebelumnya itu outputnya itu sudah ditentukan. Jadi saya hanya soal itu hanya menyuruh untuk membuat programnya saja dengan output yang sama seperti di soal. Jadi di sini saya akan
mengeran dulu. Jadi di soal itu disuruh size-nya itu 6. Size di sini mungkin maksudnya adalah banyak deretnya. Jadi seperti ini yang ada di soal, masukkan size 0, 1, 4, 9, 16, dan 25. Jika kita perhatikan dengan baik, ini adalah hasil dari pangkat 2. Jadi ini 0 pangkat 2 sama dengan 0, 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, dan seterusnya. Jadi untuk programnya yaitu seperti tadi, variable size diminta untuk memasukkan size-nya berapa atau mungkin banyak deretnya. Kemudian di sini ada statement bilangan sama dengan 0. Kenapa bilangan sama dengan 0? Karena seperti tadi untuk suku pertamanya atau bilangan pertamanya adalah 0. Jadi pada perulangannya saya menggunakan for. Kenapa for? Karena sudah diketahui banyaknya perulangan itu berapa. Jadi karena perulangannya adalah 6, jadi saya menggunakan for karena udah diketahui. Kemudian masuk ke sini hasil sama dengan bilangan kali bilangan, karena pangkat 2 jadi bilangan dikali bilangan, ya seperti itu. Itu hasilnya. Kemudian berikutnya harusnya ini mungkin sama saja kali ya, bisa di print dulu, atau mungkin gini ada variabelnya itu bilangan sama dengan bilangan plus 1. Makanya itu untuk bilangannya itu tadi kan bilangannya itu 0, jadi 0 tambah 1, jadi untuk deret berikutnya adalah 1 pangkat 2. Kemudian di print hasilnya, dan itu akan diulang terus sampai banyak deret yang dimasukkan oleh user. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu disuruh menentukan deret Fibonacci. Deret Fibonacci yaitu penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Jadi jika kita simak Fibonacci itu bentukannya itu 1, 1, 1, 2, 3, 5, 8, semacam itu. Jadi di sini untuk variabel n, yaitu kita diminta untuk memasukkan banyak sukunya berapa. Kemudian di sini ada variabel jika U1 sama dengan min 1, kemudian U2 sama dengan 1. Itu agar kita bisa memunculkan juga suku pertamanya yaitu 0. Jadi masuk ke perulangan, statement perulangan. Di sini saya menggunakan for juga, masih sama. Kemudian di sini untuk hasilnya sama dengan U1 plus U2. Itulah Fibonacci penjumlahan dari bilangan sebelumnya. Kemudian di sini print hasilnya. Kemudian di sini U1 sama dengan U2 atau pindah lagi ke depan. Jadi yang sebelumnya U1 sama dengan min 1 menjadi 1, dan U2 yang sebelumnya 1 menjadi hasilnya di sini. Jadi hasilnya berapa tadi? 0. Jadi 1 tambah 0 sama dengan 1. Jadi kita langsung run saja, anggap saja runnya itu 5. Sukunya 5. Jadi ini 0 min 1 tambah 1 0, terus U1-nya sama dengan 1, U2-nya sama dengan 0. Jadi 1 tambah 0 jadi 1, terus 0 tambah 1 sama dengan 1 lagi, terus 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, seterusnya seperti itu. Untuk soal yang ketiga yaitu ada untuk menghitung berapa harga baju yang dibeli. Jadi untuk langkah awal kita
minta untuk memasukkan berapa banyak baju yang dibeli pada variabel baju. Kemudian di sini ada ketentuan hitung sama dengan ya, karena ya pastinya dihitung ya. Jadi di sini jika pada perulangannya saya menggunakan while karena kondisinya itu nanti di sini akan ada pilihan apakah kita hendak menghitung lagi atau tidak. Jadi jika kita hendak menghitung lagi, ini akan kembali lagi ke sini untuk menghitung. Tapi jika tidak, perulangan tidak perlu dilakukan atau berhenti. Jadi di sini menggunakan penyeleksian kondisi lagi, karena seperti di soal terdapat diskon seluruh baju harganya 15.000 kecuali kondisi yang kedua, yaitu kecuali pada kondisi yang kedua dan ketiga. Jadi jika bajunya dibeli lebih dari 150 baju tapi kurang dari 250, atau begini, jika baju yang dibeli lebih dari 150 baju itu harganya menjadi 10.000. Tapi jika yang dibeli lebih dari 250.000 lagi, akan kembali mendapatkan diskon, yaitu 5%. Jadi lebih 10.000 ditambah lagi jadi potongan 5%, diskon 5%. Seperti ini statement yang sudah saya masukkan, bisa dimengerti mungkin ya. Untuk harga ya ini rumus diskon. Jadi variabel harga ini untuk mencari harga bajunya berapa. Terus yang di sini harga baju dikali 10.000, kemudian ada print bahwa ia mendapat potongan lagi sebesar 5.000 karena udah beli di atas 150.000. Kemudian di sini ada karena beli lebih dari 250.000 maka 10.000 kemudian didiskon lagi jadi 5%. Jadi itu untuk diskonnya 10.000 dikali 5%. Kemudian berarti harga diskonnya yaitu 15.000 dikurangi diskon. Iya betul. Kemudian di sini untuk harganya berarti baju dikali harga diskon. Kemudian ada print. Kemudian di sini total yang perlu dibayar. Kemudian memunculkan harganya berapa. Kemudian di sini ada perintah seperti di soal, harus ada perintah apakah ingin menghitung lagi apa tidak. Jadi jika saya run dulu, berapa banyak baju yang saya beli, anggaplah 444. Jadi di sini selamat, Anda mendapat potongan 500 per baju yang saya beli. Jadi untuk total yang perlu dibayar yaitu ada 6.438.000. Hendak menghitung lagi apa tidak? Jika saya hendak menghitung lagi berarti ya, maka dia akan menghitung lagi. Tapi jika saya menuliskan tidak, maka perhitungan akan berhenti. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.